Lebih dari itu, beliau itu punya hubungan erat dengan perkembangan Islam di Indonesia. Beliau adalah putra Bapak Sudibyo. Ya, yang menjadi salah seorang pendiri dan pembina Persatuan Islam Tionghoa di Surabaya. Kemudian salah seorang pembina senior Masjid Cinghu yang di Surabaya, selain jadi tempat sholat juga jadi tempat wisata sekarang karena bagus pengelolaannya. Untuk itu, saudara, saya akan memfokuskan pada apa yang terkait dengan kehadiran kita, saudara-saudara hadir di sini untuk apa? Kalau urusan ekonomi tadi sudah, integritas pemimpin sudah, politik juga sudah ada bidangnya sendiri, hukum sudah ada bidangnya sendiri. Saya akan bicara khusus manfaat yang bisa diambil oleh pondok pesantren, dewan kemakmuran masjid dan guru madrasah di pemerintahan yang akan datang itu apa? Saudara, Islam di Indonesia itu sungguh sangat enak, hangat dan berkembang pesat. Orang menyebut tempat lahirnya Islam itu di Saudi Arabia, di Mekah. Jadi lalu orang berpikir Islam paling bagus di Saudi Arabia. Enggak juga. Bahwa lahir di sana, iya. Coba saudara ke Saudi Arabia, di sana itu enggak ada pengajian kayak gini, majelis taklim gitu. Majelis taklim di Arab Saudi enggak ada. Orang ngaji itu ke masjid, Masjidil Haram. Kalau kita tuh punya masjid taklim, di mana orang iuran datang bayar sendiri. Kalau ada bos yang kaya seperti Pak Haritanu, diundang, dibiayai. Gitu. Kalau di desa-desa, orang tuh bayar sendiri, bawa sendiri majelis taklim ngaji. Di Arab Saudi tidak ada. Ngajinya di masjid. Atau saudara pernah ke Arab Saudi? Kalau berhenti, masjid yang bagus itu kan hanya di Mekah, Madinah. Coba antara Mekah, Madinah, ya, Madinah, Jeddah. Itu masjidnya kotor, kumuh, karena tidak ada dewan kemakmuran. Itu orang uangnya banyak lalu mendirikan masjid, suruh urus pada orang. Jadi nggak ada susunan pengurus apa, nggak ada pengajian, hanya dibuka waktu sholat, masuk, waktu keluar, waktu selesai dibunyi lagi. Coba bapak ibu yang sering kan melihat itu, nggak ada tuh pengajian kayak di sini. Oleh sebab itu Islam di Indonesia itu secara sosial sangat bagus. Ya, ada itu tadi pendidikan pesantren. Di Arab Saudi mana ada pesantren? Tidak ada. Orang di sini yang dirikan pesantren itu dulu ke Mekah, ke Madinah, datang ke Masjidil Haram ngaji kepada imam di sana selama bertahun-tahun. Ngaji ke imam di Madinah, Masjid Nabawi selama bertahun-tahun, lalu ke rumahnya itu, misalnya ke rumahnya Syekh Ali di Syekh yang terkenal di sana. Tapi tidak ada boarding school atau pondok pesantren seperti kita, tidak ada di sana. Orang kok mondok itu tidak ada. Jadi Islam itu saya bagus. Masjid di sini dikelola dengan baik. Setiap masjid ada takmirnya, ya. Setiap masjid ada takmir yang itu mengawal, menerima sumbangan, lalu dipertanggungjawabkan ke jamaah. Itu di Indonesia. Di Mekah tidak ada yang begitu. Orang Mekah itu pemalas. Oleh sebab itu mereka sering ngirim uang ke orang Indonesia, bangun masjid, nih bangun masjid, kasih uang miliar masjid. Jadi suruh urus sendiri karena kalau di Indonesia ada yang urus. Maka banyak masjidnya seperti Masjid Gaddafi, Jalan Bogor, di mana-mana tuh sumbangan dari mereka. Mereka di masjid mereka sendiri hanya masjid negara yang mereka urus. Masjid-masjid masyarakat ya kumuh sana. Nah, oleh sebab itu sudah saya mempunyai program-program untuk
untuk pesantren, Dewan Keamanan Masjid, dan ustadz-ustadz. Kami akan memberi perhatian penuh ke pesantren sebagai lembaga pendidikan, lembaga dakwah dan pengabdian masyarakat. Kita akan teruskan kebijakan yang sudah ada, yang sudah dibuat oleh kita semua pada pemerintahan lama. Apa itu? Ada undang-undang pesantren. Undang-undang pesantren itu luar biasa, saudara. Itu menggambarkan mosaik keindonesiaan kita, mosaik ketatanegaraan kita itu ada pesantren, dan itu sudah ada undang-undangnya. Oleh karena apa? Karena pesantren sudah ikut berperan di dalam membangun negara ini dan mempertahankannya. Oleh sebab itu di pesantren-pesantren itu kemarin saya ke pesantren di Jombang, lihat ke makam pahlawan nasional Kiai Hasyim Asy'ari dan Kiai Hasyim dari Gus Dur. Di sebelahnya pahlawan nasionalnya namanya Kiai Hasbullah itu dulu yaitu membangun republik. Oleh sebab itu kita akan berikan perhatian kepada pesantren-pesantren ini sesuai dengan anggaran yang tersedia. Kita juga punya Hari Santri Nasional. Hari Santri Nasional, di mana di situ mengabadikan peran umat Islam yang melahirkan Hari Pahlawan 10 November. Dimulai dari resolusi jihadnya Kiai Hasyim Asy'ari yang isinya itu karena waktu itu Indonesia merdeka, Belanda mau masuk lagi, seperti konvensi PBB yang mengatakan negara jajahan yang penjajahnya kalah perang harus dikembalikan ke penjajah sebelumnya. Terbentuklah nikah. Nah, nikah itulah masuk, mau menggantikan Jepang, tapi kemudian kita melawan. Ya, salah satu bentuk perlawanannya itu adalah resolusi jihad. Isinya kaum muslimin wajib main untuk melawan penjajah. Itulah yang dikeluarkan pada tanggal 22 Oktober tahun 45 dan kemudian itu di follow up oleh Bung Sutomo dari Surabaya. Dia memimpin pergerakan dengan teriakan sampai Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jenderal Malabi tewas 10 November dan hari 10 November itu setiap tahun kita peringati sebagai Hari Pahlawan. Itu dari pesantren. Itulah sebabnya. Lalu begini, kita itu sekarang akan memperhatikan satu. Ya, jangan angkat mulut-mulut. Ini realistis saja. Dananya ada. Menginventarisasi guru-guru ngaji dan ustaz marbot masjid. Ya. Untuk mendapat honorarium yang layak. Sebenarnya yang pesantren tahu karena saya orang pesantren, guru di pesantren, tidak ada yang ngaji. Sekarang agak modern sedikit, gajinya ya 200.000, 300.000 nanti diutang 6 bulan baru dibayar. Iya kan? Ada tadi kemarin siapa yang bilang Pak Imam itu 2 kali di suatu tempat tertentu malah ada yang gajinya hanya 75.000. Itu mau hidup dengan apa? Tapi mereka tetap aja bangga sebagai ustaz. Di Aceh, saudara, saya menemukan di kota Banda Aceh marbot masjid, guru ngaji. Itu tidak ada yang ngurus penghasilannya, tapi mereka tekun tiap hari. Punya uang, punya Al-Quran kecil itu untuk ngajar. Mereka cari hidup di luar itu dan kecil sekali. Di kota Banda Aceh ada 1.500 orang yang seperti ini, yang 65% itu tidak punya pekerjaan tetap. Kalau yang 35% sambil bekerja lain, tani apa-apa. Yang 65% hanya ngajar. Pendapatannya jauh di bawah UMR. Apalagi di seluruh Banda Aceh. Apalagi kalau di seluruh Indonesia. Saudara, alhamdulillah kita punya dana tidak kecil. Jumlahnya 128 triliun negara menyediakan dana. Kita punya, tinggal nanti ngaturnya kita. Bagaimana? Kelola agar lebih produktif sebagai modal ekonomi. Itu nanti tadi ada Pak Haritano yang saya katakan, Bapak kalau ini jadi, Bapak lo yang ngatur ini agar produktif, agar bermanfaat.
bayaran. Paling nombok gitu, paling nombok. Saya nambahin lah, gitu. Saya tambahin sedikit. Saudara, kemudian kita lihat ini, Ganjar Mahfud itu akan mengoptimalkan itu tadi dana pesantren, akan meningkatkan bantuan pesantren yang diutamakan untuk pemerataan. Jadi yang kita pikirkan itu sekarang, kalau yang besar-besar tuh subsidinya udah cukup, subsidi resmi karena guru-guru, dosennya itu kan dosen pemerintah di sini, nggak ada di situ. Tapi yang kecil-kecil dari mana? Karena untuk dapat bantuan tuh harus punya gedung sekian, jumlah guru tetap sekian, muridnya minimal sekian. Itu sehingga yang kecil-kecil nggak dapat, yang gede-gede terus. Gitu. Nah, itulah nanti akan kita atur kembali. Kemudian kami akan memfasilitasi program penyetaraan. Nih, penyetaraan. Apa? Orang ngajar di madrasah, muridnya dianggap setara, tapi gurunya gajinya kecil, padahal dia berhasil mencetak siswa yang bisa masuk sampai perguruan tinggi, gajinya kecil, terus gurunya tidak dapat gaji yang setara. Nah, oleh sebab itu nanti satu penyetaraan terhadap institusinya, kemudian penyetaraan terhadap gurunya yang sekarang Bapak sekalian, saya sekarang sedang mengatur